Dadakan jadi. Ini ya. Itu merah tuh. Ini merah banget nih, tuh ujungnya. Nah, ingat guys, ini jangan ditiru ya. Dan kalau kamu grogi, geter, oh bahaya. Dan Samsudin gini bang. Nah, kali ini sebenarnya harusnya sekarang nih kita pembuktian ke Al-Batin Al-Wali bang. Iya, itu jadi nggak sih? Nggak respon lagi dia. Enggak. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Ilmu merah kali ini bersama Bang Denny Wewe. Siap. Sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini udah video keberapa kali ya Bang ya? Dan video kita dari dulu viral ya kan? Emang kita dulu biasanya ketemu pas emang lagi viral sesuatu kasus, kita klarifikasinya bareng gitu ya kan. Siap. Ya jadi udah sering banget kita collab dan udah lama juga nggak collab lagi. Baru kali ini ketemu lagi nih guys. Ya. Terakhir di kontrakan gue ya bang ya. Iya di kontrakan. Di kontrakan. Karena memang kesibukan masing-masing ya. Iya betul. Dan di kontrakan itu dulu jadi berita tuh guys. Digoreng ya? Digoreng jadi. Justru aku baru tahu sekarang loh kalau itu digoreng. Ih ada nih bang. Kalau nyari rumah pesulap merah, keluarnya screenshotan atau foto-foto dari video lu bang. Oh iya ya. Iya. Yang gendong anak aku tuh. Iya. Dibilang Ya Allah gitu aja digoreng. digoreng. Ya? Padahal itu kan rumah kontrakan di saat rumah yang kayak ini lagi dibangun. Gitu. Jadi ya memang itu proses guys. Itu proses waktu awal-awal lah gitu. Nah, kali ini sebenarnya harusnya sekarang nih kita pembuktian ke Al-Batin Al-Wali, Bang. Iya. Itu jadi nggak sih? Nggak respon lagi dia. Enggak. Aku pengen nanya dulu. Al-Batin Al-Wali itu apa sih? Nah, Al-Batin Al-Wali ini saya pertama kali dengar dari waktu pembuktian sama perisai batin. Perguruan. Perguruan apa ini? Yang katanya Bela ilmu, diri atau bela diri bela yang diri? Punya ilmu laduni sama kayak perisai batin dulu, Bang. Oh. Nah, menurut pengakuan perisai batin, Al-Batin Al-Wali ini adalah orang yang ngikutin si perisai batin. Yang ngikutin perisai Iya, batin katanya yang pembuktian sama Mas Marcel dulu. Iya, betul, yang ilmu anti tonjok. Dan saya respect banget sama perisai batin karena dia pas mau pembuktian, Bang, pengaturan pembuktian, dia kontak ke admin saya. Kita langsung atur jadwal, setuju, langsung buat perjanjian. Kebetulan anggota dia juga anggota adalah pokoknya anggota. Jadi ngerti nih tentang pasal-pasal. Nah, akhirnya dalam pembuatan surat perjanjian dia setuju, kita setuju. Nah, udah ketemu langsung. Dan apapun di video itu harus ditampilkan, jangan marah gitu ya. Iya, dan ketemunya ini Bang, ketemunya bener di tengah. Di tengah-tengah. Di tengah. Jadi dia dari Bandung ke Tangerang, saya dari Tangerang Selatan ke Tangerang juga, ke kota Tangerang. Kita nyewa studio waktu itu. Nyewa studio dan udah pembuktian saya ketonjok. Terus udah, kan simple kayak gitu doang kalau saya mah. Kalau udah nggak terbukti ya udah, terus saya jelasin. Aku pengen nyoba juga. Nah, itu. Kan penasaran. Kan tadinya kan gitu, Bang. Masalahnya kan semenjak itu viral dulu, itu kan jauh sebelum Samsudin ya, Bang ya. Kita bahas itu juga ya. Saya diundang ke Master Deddy Corbuzier juga tuh, ke Close the Door. Nah, itu banyak Bang yang ngasih titipan juga. Kayak Master Deddy Corbuzier ngasih 30 juta. Terus siapa? Denny Sumargo, dia ngasih 50 juta. Kalau ada yang terbukti lagi nih. Kalau terbukti misalkan dipukul mental. Dipukul, saya kaku atau mental, atau atlet MMA atau atlet pencaksilat mukul ke pental gitu. Aku nambahin deh 20 juta. Kalau misalkan, tapi aku yang mukul. Aku yang mukul. Nendang boleh sih. Iya, pokoknya Kan aku yang nyerang gitu. Oh iya. Aku yang nyerang atau aku yang lempar batu. Kalau akunya mental atau batunya mental, aku tambah 20. 20 juta. Wah, 20 juta. Siap. Jadi total hadiah tuh kalau dari Denny Sumargo, Deddy Corbuzier, saya sama Romedal, sekarang kurang lebih total hadiah ditambah Bang Denny itu sekitar 170 juta, Bang. 170 juta. Wih, banyak dong. Enak. Lumayan. 170 juta itu kalau ya itu persyaratannya. Kalau dari Master Deddy Corbuzier, tapi kita nonjok sampai tulang rusuk patah ya. Gitu. Kalau dari Corbuzier. Bebas ya mau nendang, mau mukul gitu. Karena kan kalau nggak tulang rusuk patah,
kalau nggak ada yang patah atau nggak ada yang kenapa-kenapa, nanti mereka beralasan kurang zolim, kurang niat emosi. menyakiti, kurang emosi. Iya, makanya kata Dedi, ya udah kalau Master Dedi, kita tonjok sampai tulang rusuk patah ya, siap ya. Kalau kita mental atau kaku, kan kocak kata Master Dedi. Ngelihat atlet MMA mau nonjok kaku gitu, badannya gede. Tapi di sini ya, saya menambahi uang tadi bukan karena ingin menjatuhkan atau sok-sokan. Oh, enggak. Justru kalau memang terbukti, pengen belajar juga loh. Wah, Lah, ini iya. ternyata beneran gitu kan. Kita kasih hadiah. Ini bukan taruhan Iya. juga ya, Bang ya? Ya bukan taruhan. Bukan, karena kita Karena imbalan senang. hadiah. Karena ini konsepnya adalah ketika berhasil kita kasih hadiah. Ketika gagal kita nggak minta duit minta. senilai itu, Bang. Siap. Ya kan? Sekedar pengetahuan. Oh, berarti tidak terbukti gitu Iya. aja kan ya. Dan kalau terbukti, ya udah kita belajar ke Kita perguruan belajar itu. dan kita respect gitu ya. Kita respect. Ini kita tidak menjatuhkan sama sekali Iya. kalau memang ilmu itu ada. Ya, kita sebagai orang yang haus ilmu ibaratnya Iya. yang masih kecil ya. Tapi ya resikonya gitu, Bang. Resikonya tulang rusuk harus siap patah. Itu persyaratan dari Master Dedi loh. Boleh Jadi, di kepala nyerang. Hah? Boleh. Boleh ya. Iya, boleh. Memang ke kepala. Karena kebanyakan gini, Bang. Perguruan-perguruan kayak gitu, ya, itu ketika ada orang yang pengen pembuktian, bukan orang yang datang untuk nonjok, Bang. Disuruh nonjok. Kayak misalnya Bang Denny nih. Kayak saya perguruannya nih. Bang Denny datang ke saya nih. Mau pembuktian. Jadi bukan Bang Denny yang nonjok saya, bukan. Loh. Tapi seolah-olah, ya udah sini saya isiin ilmu, orang saya nonjok. Aku juga bisa kalau kayak Nah, iya makanya. Karena yang mental tetap orang-orangnya dia, guys. Gitu. Terus kenapa mungkin ada yang mikir nih, kenapa kok lu nyerang Albatin Alwali sekarang? Lu nyari masalah lagi gitu ntar kan? Ada aja. Enggak, guys. Karena kemarin gue dapat laporan dari salah satu subscribers gue, dari penonton gue, bilang, Bang, nih ada orang yang bilang katanya pesulap merah takut ketemu Albatin Alwali. Katanya pesulap merah udah diundang ke Albatin Alwali tapi takut untuk datang ke sana. Akhirnya gue minta admin gue nih, coba dong kontak nih, ya. Ini beneran nggak gitu? Dia udah nantangin pembuktian. Pas dikontak awalnya gitu, Bang. yang ngontak itu dari tim dia atau gimana? Enggak, dari orang yang percaya sama Albatin Alwali. Terus Komentar, wah pesulap mah takut buat datang Albatin Alwali, dari dulu tuh udah disuruh datang tapi nggak datang-datang. Oh, yang nyuruh datang mereka memang. Iya. Membuat konten. Menurut Kata si fansnya. orangnya, iya. Katanya, tapi pesulap merah takut nggak datang-datang. Saya kontak si orangnya itu, pengikutnya yang percaya Albatin Alwali, nggak respon. Albatin Alwalinya saya kontak, admin saya tuh kontak. Dibales, Bang. Awalnya bilangnya, ya udah silahkan datang ke lokasi gitu. Silakan datang ke lokasi. Ya udah, dimintain nama sesuai KTP untuk pembuatan surat perjanjian. Nah, pas dimintain surat perjanjian, dibuatin surat perjanjian, dikirimin lagi. Gimana, setuju nggak dengan meminta pesulap merah dan tim datang ke sana? Berarti setuju dengan perjanjian. Nggak ngerespon. Besokannya lagi, saya minta ke admin saya, gimana? Kok nggak ada kabar nih? Nggak ngerespon, Bang, katanya. Ya udah, kontak lagi, follow up. Hari kedua dikontak lagi, nggak ngerespon. Hari ketiga, kontak lagi. Ini 3 kali, kalau dalam Islam kan 3 kali tuh, Bang. Iya. Ya kan, bertamu tuh kalau udah nyapa, Top, nggak dibukain. 3 kali nggak dibukain, selesai udah. Berarti dia nggak mau. 3 kali, hari ketiga saya minta follow up lagi. Gimana? Beneran nggak ngerespon. Iya. Guru besarnya loh yang saya kontak, yang admin saya kontak tuh, beneran nggak ngerespon. Sampai saat ini nggak ngerespon. Padahal kita udah atur jadwal ya, Bang ya. Iya. Kita udah atur jadwal. Betul. Saya sama atlet MMA juga udah atur jadwal. Udah oke nih, udah siap nih. Udah seneng gitu. Iya, sama Karena memang penasaran ya. pengen berguru kalau beneran ada. Sama melatih tendangan juga. Iya. Ih, ditendang Bang Denny gue jamin tulang rusuk copot kan. Gue yang pakai pembatas aja waktu itu sesak, Bang. Ditendang Bang Denny sesak tuh. Gimana kalau nggak ada pembatasnya, buset. Nggak ada pelindung ya. Iya. Waktu itu pakai pelindung aja sesak banget. Wah, ini kalau ditendang Bang Denny, waduh. Apalagi atlet MMA nambahin. Wah, Mukul ya. iya. Nah, itu persyaratannya. Kalau sampai tulang rusuk patah, pengobatan biaya sendiri, kita nggak nanggung. Duit Iya, kita nggak keluar duit sama sekali. Itu pengobatan bayar sendiri dan sebagainya. Dan video harus tayang. Video, iya, di surat perjanjian ada, Bang. Mau berhasil atau gagal,
video tetap tayang. Iya, kalaupun memang berhasil kita tayangkan. Ini benar berhasil Iya. loh, memang benar itu adanya gitu. Dan kita menyatakan sebagai murid dia, Bang. Iya kan? Betul, betul. Deddy Corbuzier loh, Master Deddy, Denny Sumargo, Romedal, Wih, langsung menyatakan. Artis-artis semua ya. Artis semua, Bang. Langsung menyatakan sebagai murid perguruan tersebut. Tapi faktanya sampai sekarang nggak ada yang berani lagi. Kebanyakan ya gitu, Bang. Beraninya ketika di video-video kayak gitu ya, anti tonjok. Ada komentar, laporin pesulap merah nih biar dibongkar. Mereka balasnya gitu. Mereka balasnya, pesulap merah mah takut. Seolah-olah gitu, Bang. Padahal nggak ada kontak sama sekali ke saya. Tapi di garis bawahi ya, ini ilmu mental. Jangan melebar ya. Oh iya, benar. Jadi takutnya ini coba bongkar Betul, ilmu betul, ini. betul. Ini kita batasi ini. Ini fokus ke ilmu anti tonjok. Ya. Ilmu anti tonjok. Yang anti tonjok yang ini beneran nih, Bang. Ilmu pain kalau di Naruto tuh. Pain ya? Mental. Oh iya. Ini anti tonjok yang kita mau nyerang kaku gitu. Ini jangan digeser ke mana-mana pembuktian, jangan. Bukan kebal A, kebal B, bukan. Ini yang 170 juta ini sekarang duitnya udah 170 jutaan. Jadi banyak yang berdonasi ya. Banyak yang kan berharap ada yang Iya, asli, betul, Bang. betul. Untuk dipelajari biar Apresiasi sebenarnya. iya. Itu apresiasi kalau memang mereka terbukti. Enggak, Ya, kan kita jadi- kasih apresiasi. Maksud gue jadi asik nih, Bang, kan sekarang banyak event-event tinju nih. iya. Kalau kita berguru kan, ayo Iya. gue mau ikut. Set, Cus, orang- bentar. iya. Keras gitu ya, langsung Iya. jadi samsak dia. Iya, langsung jadi. Kan nggak ketahuan. Iya. Iya, Aku benar. mau juga sih belajar kayak gitu, bisa mungkin bantu-bantu TNI untuk peperangan gitu kan, itu bagus ilmu kayak gitu Mas ya. Iya, betul. Tapi faktanya ya nggak pernah bisa terbukti. Menjadi perisai supaya peluru itu nggak kena kita Nah, gitu ya. kali aja kan orang mau nembak langsung ngaku duluan. Iya, pelurunya juga stop gitu loh. Iya, benar. Di depan ini. Gitu. Wah, sakti banget itu. Iya, itu bisa nih Tapi- dikirim ke OPM gitu kan. Iya, tapi lu nyadar nggak sih, Bang? Mereka ini yang buka perguruan, mereka bilangnya itu adalah karomah. Karomah itu kan bantuan langsung dari Allah. Karma. Iya kan? Bantuan langsung yang Allah sendiri yang turun tangan untuk memunculkan keajaiban melindungi dia. Iya. Nah, dengan dia menjual karomah, perguruan ini kan seolah-olah kayak ini ya, menjadikan Allah itu karyawan. Ya. Seolah-olah perguruan ini bisa nyuruh, nih ada yang beli nih. Tolong dong. Kalau kasih." karoma itu kan kapan saja Allah mau memberi bantuan gitu ya. Iya, sebenarnya. Bukan dipelajari, Bukan dibeli. bukan dibeli, kapan aja Tuhan bisa membantu dia kayak. Iya, walaupun dalihnya beli amalan. Nggak pernah, guys. Amalan Allah itu gratis. Ya kalau memang berdoa ya itu memang keharusan kita berdoa sama Allah. Iya, minta perlindungan. Tapi ini kan diperjualbelikan amalannya. Ya itu kayak menjadikan Allah seolah-olah karyawan. Ya nggak bisa, guys, karomah diperjualbelikan. Ini kayak memperjualbelikan mukjizat. Kalau mukjizat bisa diperjualbelikan, Nabi Muhammad bisa kebal api dong. Kayak mukjizatnya Nabi Ibrahim. Iya. Atau Nabi Ibrahim, atau Nabi Muhammad harusnya bisa menghidupkan orang mati kayak Nabi Isa. Karena bisa. Tapi faktanya kan nggak bisa. Mukjizat karomah itu Allah sendiri yang menurunkan gitu untuk orang yang diridhoi tentunya dan sesuai kondisi pada saat itu ya, Bang ya. Kayak misalnya lagi dikepung. Kalau manusia biasa ada juga beberapa kejadian ajaib kayak gitu, Bang. Yang nggak bisa diatur gitu. Terus berikutnya nih, Bang, gue mau ngobrol tentang kemarin ke Samsudin. Ya kan, beberapa waktu lalu ke Samsudin. Ketika ketemu seperti itu banyak juga yang beredar di masyarakat, wah ini mah konten doang nih lu Iya, gitu. Malah kok malah banyak yang mikir gini, Bang kok tuh Bang Denny jadi sekongkolan sama Samsudin gitu. Itu jadi musuh dalam selimut. Banyak yang beranggapan kayak gitu. Itu gimana sih, Bang, sebenarnya? Musuh dalam selimutnya dari segi apa dulu ini? Iya, dari segi seolah-olah Aku berteman. berteman sama pesulap merah, satu pemikiran tadinya, kok malah jadi bersekutu gitu. Iya. Malah pengen bikin PSHT katanya. Oh iya. Iya kan? Tapi nggak jadi sih. Nggak jadi ya itu Karena ya? banyak pertimbangan ya dari dulur-dulur juga. Jangan dibuka Mas, takutnya nanti masa PSHT dimanfaatkan kayak gitu ya. Oh, jadi, oke. jadi tidak jadi kita buka di sana. Oke. Ya, cuman karena kemarin terlalu berambisi ketika tarung, kalau memang menang buka gitu ya. Oh. Karena itu sebatas omongan pada saat di sana aja sih sebenarnya. Oh, oke. Tapi memang secara kita udah selesai masalah, ya udah clear, ya ngobrol berteman biasa sih ya. Oke. Tapi secara konten kita mengalir apa adanya. Kalau saya sih, kalau menurut saya ini benar, saya katakan benar. Kalau menurut saya ini ragu atau ini nggak benar, saya katakan nggak benar. Apa adanya aja kalau di Oke. konten itu sih ya.
Dan di akhir konten setelah kita mau pulang, ini Gus Samsudin sudah bilang sama saya nanti mau tabayun sama pesulap merah. Nah, itu saya juga dengar tuh. Ada kan di video aku? Iya, terus juga dari pengikut-pengikut dia, Bang. Pada kontak ke admin saya, tuh udah di tantangin tuh pesulap merah ke Samsudin, tapi kok nggak mau datang lagi. Terus emang pesulap merah niatnya cuma bikin konten doang, kemarin ribut-ribut. Itu di kontennya Bang Denny Wewe, Samsudin udah merelakan tuh kalau mau datang gitu. Ya. Nah, itu gimana, Bang? Gue juga sebenarnya nunggu kabar dari Bang Denny Wewe, guys. Siap. Itu gimana kok dari Bang Denny Sumargo menyatakan nggak ngerespon Bang Densu lagi, si Samsudin, ketika mau dipertemukan dengan pesulap merah. Nah, kalau dari Bang Denny Wewe gimana? Saya sih sebenarnya sangat mau banget dan sangat senang kalau saya bisa menjadi penengah antara Gus Samsudin dan pesulap merah. Iya. Ya. Dan terakhir saya ngechat ke Gus Samsudin, gimana Gus? Ya, chatannya masih ada, gimana Gus? Mau tabayun sama pesulap merah, katanya mau tabayun kemarin, kita ketemuan gitu kan di jalur tengah. Tapi chat saya itu checklist 1, berarti nggak masuk gitu kan? Entah ganti nomor atau nggak tahu gimana, atau saya diblokir, nggak tahu ya. Ya, tapi saya pengennya antara Gus Samsudin dan pesulap merah tuh nggak bulat gitu, nggak selesai gitu. Iya, Pengennya ketemu selesai gitu ya. Ya, ketemu itu mengakui atau pembuktian gitu. Iya, siapa yang salah, siapa yang jujur, siapa yang fitnah. Kalaupun kan enak misalkan gitu. Gus Samsudin ada unek-unek dengan pesulap merah, keluarkan. Iya, betul. Ada apa sih, keluarkan. Maunya apa, gimana dengan Boleh, pesulap merah, keluarkan. Begitu juga Mas Marcel, ketika ada unek-unek dengan Gus Samsudin, keluarkan. Iya, Jadi biar sama-sama mengeluarkan. klarifikasi. Iya. Iya, betul. Jadi kalau sama-sama nggak ketemu ya pasti bulat terus. Iya, bener. Karena gini, Bang, saya pun bukan hanya dari Bang Densu dan Bang Denny Wewe doang yang berusaha untuk ayo dong pertemukan gue Menjadi sama penengah. Samsudin. Saya udah kontak langsung ke Samsudin ya, Bang. Kontak langsung ke Samsudinnya. Ini gue tampilin aja ya nanti chat-chatnya. Nah, atau gue kasih lihat aja lah ya. Gue bacain ulang Tapi Mas, kalau misalkan tidak ada penengah langsung dari pesulap merah dan Gus Samsudin, pasti ribut ujungnya, aku yakin. Iya. Memang harus ada penengah itu. Entah siapapun itu ya, harus ada yang menengahi. Kalau nggak ada menengahi, pasti aku yakin ribut. Iya, betul. Karena ini nih, saya udah ngechat tuh. Pertama kan dia bikin postingan YouTube komunitas. Dia seolah-olah menggiring opini di chat sama saya. Seolah-olah saya bilang, nih kalau nggak mau gue bongkar rahasianya, bayar gue 250 juta gitu. Ada orang yang ngechat kayak gitu, Bang. Mengatasnamakan. Seolah-olah giring opini itu pesulap merah. Padahal guys, sumpah demi Allah Azza wa Jal, saya nggak pernah mau nerima sogokan untuk nggak ngebongkar sesuatu. Siap. Banyak banget di luar sana mengatasnamakan pesulap merah, seolah-olah ini bayar sekian kalau nggak mau gue bongkar. Nggak pernah, guys. Gue mah kalau bongkar ya bongkar. Kalau dikasih duit, enggak, gue nolak. Untuk nggak ngebongkar dia, gue nolak pasti. Karena jujur ya jujur, A ya A, B ya B gitu. Terus saya kontak nih, Bang, tuh gini. Oh, giring opini lagi ya, Din. Hidup gak kelar-kelar dari dulu main fitnah mulu. Dia nanya, Sinten iki, pesulap merah. Kan saya punya nomormu sejak teleponan dulu. Tobat, Din. Fitnah itu dosanya besar. Ini teleponan dulu pas 8 hari setelah... Teleponan? Sempet. Dulu 8 hari setelah gerebek dia, Bang. Setelah gerebek dia nelfon Joko Arek, terus Joko Arek ngubungin ke saya. Jadi bertiga teleponan. Dulu saya Berarti penengahnya Joko Arek. Dulu saya belum tahu Joko Arek ternyata kaki kanannya si Samsudin. Ternyata orang bayaran Samsudin. Saya pikir dia penengah. Dulu teleponan bertiga nih. Nah, di teleponan itu Samsudin ngajak damai, Bang. Dia mau bukan istilah nyogok dalam halus lah, kayak saya ongkosin deh gitu. Iya, tiap. Jadi begini, masalah saya di sini intinya ingin kita bertemu secara langsung. Ingin kita bertemu secara langsung, lalu kita selesaikan masalah ini dengan cara yang baik dan dengan hal yang baik-baik tentunya, karena saya tidak mau ada pihak ketiga yang ikut nimbrung di dalam masalah ini tentunya. Yang jelas, kalau sudah seperti ini, ada komunikasi seperti ini, saya siap untuk momennya kita ketemu di mana, ayo kita nanti saya dek ke situ atau sampean ke sini, siap gitu. Nanti umpamanya mohon maaf, ini bukan, saya tahu dengan orang mampu, bukan masalah uang, tapi kalau ongkos pulang pergi diganti, saya siap gitu. Terus nanti saya sampaikan bahwa semua ilmu yang dipertontonkan itu adalah hiburan.
Walaupun Iya. memang sebenarnya kalau semuanya ilmu-ilmu kayak tenaga dalam, hadiran itu memang ada kitabnya, ada panduannya. Tapi kalau yang ditampilkan, ya itu adalah hiburan gitu loh. Itu Iya. adalah hiburan. Dan nanti kalau kalian pengen saya menjelaskan ke masyarakat, akan saya jelaskan. Lo iya. Akan saya Enggak, jelaskan. kalau untuk gini Mas Udin, saya pribadi kalau sekarang Mas Udin bilang kayak gini lewat telepon, saya masih belum bisa percaya karena kayak kemarin aja Mas Udin udah sumpah demi Allah, demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang datang ke sini nggak akan diusir, bahwa yang datang ke sini nggak akan dipidanakan, yang datang ke sini pasti diterima dengan baik. Faktanya ketika datang, ya begitu adanya kan. Nah dari situ aja kayak nanti kalau saya iyain, Sama saya. nanti berubah lagi. Tapi nyampe sekarang ketika saya kontak, ya ini ngeblokir, malah ngeblokir. Tuh, ini nomor saya ini total diblokir nih. Ini saya tampilin aja ya nanti, dan nomornya saya sensor Ya, tentu, jangan privasi. karena privacy dan itu melanggar hukum kalau Kurang baik nampilin. apa lagi ya? Iya, kalau nampilin nomor tuh melanggar hukum bang. Ya, privasi. Privacy. Ya, kita masih tetap menjaga lah walaupun kayak gitu. Iya, karena ya kita bukan didasari, saya pribadi bergerak bukan didasari rasa benci sama dia, bukan pengen nyerang dia. Saya pengen nyelamatin, nih gue kenal dia nih, ayo akuin dong. Lu bikin konten bohongan, pengobatan lu trik. Segampang itu ya? Iya, dia udah mengakui juga bang. Saya tanya, lu pengobatan kenapa pakai trik di telepon? Ini nanti saya puterin juga deh, seling-seling ya, bukti-buktinya. Dia udah bilang gini bang, sebenarnya dalam Islam, itu dalam pengobatan itu, boleh menggunakan hal yang berbohong untuk membuat korbannya percaya bang. Loh, Iya. Kalau semuanya nanti ada obrolan, nanti di situ pun juga akan saya sampaikan bahwa semua konten-konten yang tampil di YouTube, terutama konten-konten saya, semua yang dipertunjukkan itu adalah hiburan, gitu. Hiburan untuk tujuannya ya menghibur, gitu. Kalaupun panjenengan semuanya bertemu sama saya, terus pengen Gus jenengan sampaikan ke masyarakat kalau itu hanya sekedar hiburan, ya akan saya sampaikan. Baik. Sebenarnya gini, untuk hiburannya saya pribadi nggak mau permasalahkan. Saya juga berteman dekat sama yang lain ya, kayak Ujang, Muhammad Karyo, GNS, dan lain-lain. Karena tentang hiburan itu saya nggak mau permasalahkan sebenarnya. Yang saya permasalahkan adalah pengobatan triknya ini. Gitu. Iya, di dalam metode pengobatan sebenarnya ada kata-kata ma'fu ya kalau di dalam Al-Quran itu. Jadi sebenarnya bisa menggunakan berbagai macam cara, tapi saya tidak perlu bahas itulah. Intinya kan saya hanya ingin tahu apakah itu sebuah hiburan atau apa kan begitu. Oh enggak, kalau untuk hiburan atau apa saya pribadi pun udah tahu banget bahkan. Yang dipermasalahkan titik beratkan kemarin pembuktian itu bukan tentang kontennya tapi tentang pengobatannya ini. Yang dituntut sama fans-fans dari Mas Udin ini juga kan ke saya tuh silakan pembuktian langsung. Kalau memang yakin itu trik nih dia asli kok gitu. Nah, ya saya pengen tahu aja kalau beneran asli ya saya belajar. Kalau misalkan trik ya udah gitu tadinya. Tapi nyatanya kan kayak gitu penerimaannya kan. Nah, jadi kayak sekarang inilah. Nah, bagi pendapat saya dalam Islam yang saya pelajari, Islam itu tidak boleh berbohong. Karena Islam tuh menjunjung tinggi kejujuran. Nggak boleh sama sekali berbohong. Nah, kalau ada perbedaan pendapat gitu kan ketika ketemu, dia jelasin, iya pengobatan saya trik, terus saya menggunakan itu untuk membuat pasien percaya. Iya. Biar penyakitnya sembuh. Selesai udah. sudah gitu. Kan beda pendapat doang Iya, kan? beda pendapat. Nggak apa-apa. Udah selesai. Tujuannya sama untuk menyembuhkan, cuman caranya beda. Caranya gitu. beda. Saling menjelaskan kalau ketemu. Sebenarnya kan gitu. Kalau saya ngambil sudut pandang Islam itu harus jujur, nggak boleh pakai kebohongan untuk bahkan kalau dalam Islam nggak boleh menggunakan kebohongan untuk membuat orang tertawa. Ada. Jadi dalam Islam tuh nggak boleh cerita bohong untuk membuat orang tertawa. Apalagi melakukan kebohongan untuk pengobatan. Kalau bagi saya nggak boleh. Kan kalau udah dapat dua sudut pandang gitu udah selesai, udah beda pendapat berarti. Yang jelas dia udah mengakui pengobatannya trik gitu. Tapi dia mengakui itu di telepon doang. Nggak pengennya klarifikasi. Nggak mau benar. ketemu langsung, klarifikasi bener nggak mau masalahnya. Malah diblokir. Terus kalau apa di konten lu juga ini nunjukin beberapa keajaiban ya? Iya, ya kalau keajaiban sih bukan keajaiban, atraksi kalau menurut Atraksi aku. ya? Yang tap-tap apa? Pisau. Tap-tap pisau. Ada penarikan
Penarikan. Iya. Di konten Bang Denny ada juga kan tadi saya udah praktekin ya. Konten aku jadi bisa nanti dilihat. Iya ada. Nanti saya praktek ulang deh di sini ya, boleh ya? Boleh. Boleh ya nanti. Jadi yang nonton di kontennya Bang Denny ada, di konten saya juga ada praktekin. Kalau yang penarikan goib ada juga. Ada penarikan di tempat makam gantung apa namanya kalau nggak salah, makam gantung. Bendanya di mana letaknya? Itu keris. Ada 2 tempat. Jadi satu jatuhnya dari atas. Tuh. Oke. Yang kedua di makam. Sebenarnya aku nggak Di mau makam kalau tuh di makam tanah tuh atau? jatuh juga dari atas juga. Oh. Iya. Jatuh dari atasnya. Sebenarnya kalau di makam tuh aku nggak berani sebenarnya main-main di makam ya. Makanya pada saat di video aku banyakan diem ya. Oh. Karena aku merhatiin aja ya. Iya, kan makam itu harus sopan kita Harus sopan. Karena sama penghuni makam di Islam diajarkan penghuni makam itu di alam barzah bisa mendengar langkah kaki kita bahkan. Kalau kita berisik. Selain itu juga Mas, di samping makam itu rumah warga. Nah, aku di sana takut sih ya. Ngeganggu warga ya, takut ngeganggu orang karena ya jangan sampai lah kita ngeganggu orang gitu ya. Kalau yang dilempar gitu sih Bang, itu dilempar sih Bang kalau yang dari atas. Kalau yang dari atas ketika fokus lu ke A, ada krunya yang lempar, teng gitu. Jatuh seolah-olah. Oh gitu. Lemparnya ke atas gitu. Set. Dek gitu jadi seolah-olah. Ya, jadi lagi fokus. Satu tempat tuh di atasnya tuh ada tempat tinggi kayak pohon. Oh iya. Nah, kalau satunya tuh kayak ada penutup cuman ada renggang kayak tempat makam lah ya, atap makam gitu. Tahu. Gitu. Bisa dilempar, bisa ada orang yang dari atas klek gituin, naik dari pohon. Ya macam-macam kalau kayak gitu penarikan goib. Ada penarikan palsu. ini koin. Di mana? Di makam juga. Aku nggak tahu itu makam. Aku nyebutnya makom. Oh iya. Di tanahnya tuh. Tapi terbongkar oleh kameramenku. Oh emang iya? Apa? Ya ada di YouTube. Apa? Jadi pas dibongkar udah ada koin dulu. Oh pas digeser udah ada koin. Kita dapat koin. Nah ini dapat koin. Nah di sana kan aku buat tutorial lah. Ini kalau mau narik gini, selap pohon gini. Oh udah ketahuan dulu kalau itu ya? Ya tapi dan Bang Denny, Gus Samsudin oke aja sih dia di situ. Oh pas ketahuan triknya oke aja. Ya. Dan Bang Denny juga pernah bikin guys video penarikan. Nih gue tampilin sini. Lebih sakti tuh. Banyak Bang langsung kontak ke gue. Wah Bang Denny nih jadi dukun juga nih. Bongkar Bang. Padahal di akhir video kan lu jelasin ya Bang. Itu bercandaan doang guys. Di akhir video dijelasin kalau yang kayak gini tuh pembuatannya gampang banget gitu. Mudah. Itu kita tanpa di setting terlebih dahulu. Cuman kasih tahu nanti kita kayak gini udah ngalir. Jadi kayak ngeplok aja gitu loh. Iya. Nggak pakai drama ada nanti gini nggak ngalir gitu. Iya jadi ya kayak gitu guys. Penarikan goib palsu semua. Terus kalaupun ada di dalam ubin itu persiapannya 1 bulan 2 bulan sebelum syuting gitu. Iya itu memang orang yang didatengin rumahnya adalah timnya dia, tim si dukunnya gitulah. Siapapun dukunnya bukan Samsudin doang ya. Tapi semua dukun kalau penarikan benda di dalam kayak gini nih ubin itu dibikin video, itu videonya set pasti gitu. Nah terus ada atraksi yang pisau ya tadi ya. Pisau. Sama yang dia pura-pura kesurupan ya Bang ya. Ya kan? Nggak tahu surupan bener apa enggak. Itu berapa? Itu hampir ku tendang. Karena berisik banget di deket aku sini dulu. Iya saya ngeliat deket lo. Itu kayaknya pengen emosi dalam kondisi itu yang... aku hampir emosi sih sebenarnya. Itu aku hampir ya gimana ya? Aku nganggapnya kayak bukan surupan gitu. Makanya aku kesel. Tapi satu sisi itu makam aku nggak berani. Itu teman-teman saya yang di Blitar Bang, itu pada bilang Bang langsung, itu Samsudin emang pengen neriakin Denny Wewe cuma nggak berani aja kalau kondisi normal. Dan satu lagi, aku nggak ngerti dia ngomong apa karena kan bahasa Jawa aku paham. Jadi dia ternyata setelah aku tanya-tanya ternyata ngata-ngatain aku. Oh, nah iya kan. Kamu suka main cewek itu ternyata kayak gitu. Anjir gue bilang maksudnya apa gitu. Dia pengen ngata-ngatain Bang Denny tapi nggak berani, makanya pura-pura kesurupan biar ada alasan. Nggak sadar tadi. Kocak banget. Nah sekarang ya udah fix ya guys ya yang penarikan goib, kesurupan. Sekarang kita yang pisau kita ulangin lagi. Kayak yang tadi di kontennya Bang Denny juga udah. Siap. Sebagai penutupan juga ya. Tapi kali ini kan tadi kita nggak berdua di depan kamera. Kali ini depan kamera berdua. Oke siap. Atau Bang Denny mau nyoba? Aku nggak mau. Belum berani ya? Belum berani. Aku tahu memang
udah tahu trik dari Mas Marcel, cuman tetap nggak mau lah. Harus Iya. latihan dulu ya. Harus nggak bisa mendadak sih, Iya, harus. mendadak. Iya itu saya bilang ada step by stepnya. Step Bang. by step. Pertama Latihan. kapas Tapi dulu. penasaran juga sih. Jangan. Aku orang penasaran. Pertama kapas dulu, pernah nggak nelen kapas api? Belum pernah. Nah, kapas dulu. Nanti di balik layar aja ya. Saya ajarinnya. Jadi nelen kapas api dulu, baru yang itu, yang besi atau yang obor gitu. Ya udah, langsung aja sekarang kita ke dapur guys. Check this out. Siap. Bus. Oke guys, sekarang kita sudah di dapur ya bersama Bang Denny. Mau masak mie gitu. Mau makan nih. Jadi ini mukbang. Nih di sini saya juga udah punya pisau Bekas dibakar pas Iya. di saya. di Bang Denny tadi. Nah sekarang kita bakar. Ini beneran kita nggak cut ya. Nih, ini aku yang ini ya. Nih, ya. Taruh. Kita bakar. Oke, Kelihatan? Nih saya deketin deh biar nyampe merah ya Bang ya. sampai merah. Sampai merah. Nih sorry guys karena nggak ada kameramen nih. Ini mendadak. Dadakan semua. Dadakan semua. Karena kameramen di Jakarta. Nih, kita bakar sampai Sampai merah. merah. Biarin nggak usah diikat kali ya ini ya. Biarin aja. Biar nggak ada gimmick-gimmick kan takutnya merahnya pewarna tuh. Iya, pokoknya ya udah dibakar sih panasnya. Iya. Tadi juga di konten Bang Denny nggak diikat ya. Udah dikat. Nah tuh ujungnya udah mulai merah tuh. Ujung udah merah. Ujungnya udah mulai merah. Kelihatan? Jangan ditiru ya buat teman-teman. Iya. Betul. Ini ya cuman sekedar hiburan dan edukasi. Edukasi. Jangan ditiru, jangan dicoba. Karena perlu latihan sekali lagi. Nah, itu udah merah tuh ya. Ya, Udah merah. Ujungnya udah merah. Ujungnya udah merah. Karena beda ketebalan sih ya Bang ya. Tengahnya tuh lama banget bakalan. Semakin tebal semakin lama, tapi Iya. ujungnya udah merah. Udah merah. Sekarang kita, nah, ini beneran manual nih kamera. Kita pakai Mandiri guys. mandiri banget. Tapi memang aku datangnya dadakan gerbek, namanya juga Gerbek, gerbek, kan. iya. Gerbek dadakan. Jadi, Nih ya. itu merah tuh. Ini merah banget nih, tuh ujungnya. Nah, ingat guys, ini jangan ditiru ya. Dan kalau kamu grogi, geter, oh bahaya. Dan Samsudin gini Bang, di zoom nggak ke kamera? Jauh kita ngerekamnya jauh. Oh, ngejauh ya. Nih coba. Sini kelihatan ya? Kelihatan. Kalau kita dengerin nih, mic-nya dari deket nih. Bunyi ces 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 nih. Ya kan bunyi ces 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 ces. Kayak gitu. Nanti kalau nggak percaya lagi, kita Oh. airin. Airin. Wah, itu bupati gubernur airin ya. Ya karena kan untuk menyatakan memang dia panas. Panas banget ini. Aku rasa cukup nih. Tuh bunyi cok cok nih ini. Emang dia kayak gini ya Bang ya? Dia juga diairin Ya ya? ada air. Sudah jadi sudah ditap-tap diairin lagi gitu. Oh, jadi untuk membuktikan panas. Coba siram aja Bang. Ntar. Oke. Dah yuk. Tuh, wah udah dingin ini mah tadi dicelupin ya. Dimasukin. Nah, gitu guys. Ya. Kayak gitu ya Bang ya, kurang lebih. Jangan tiru adegan ini. Iya. Bahkan Bang Denny aja perlu latihan guys. Perlu latihan, walaupun aku udah tahu triknya Udah sekarang. tahu, iya. Jadi memang adegan seperti ini ya perlu latihan dan nggak bisa dipraktekin gitu aja dan nggak ada ilmuan guys. Nggak ada ilmu-ilmuwan ya? Nggak pakai ilmu, Pemahaman berarti. nggak pakai apa cairan-cairan di mulut juga Bang. Justru aku berpikir tadinya ya ada obat tetes atau cairan atau gimana. Oh, dikiranya ada bahan kimianya gitu Ya, ya? pendingin lidah atau supaya lidah itu lebih cair gitu. Nggak ada. Jadi memang itu penjelasannya gini. Ini saya jelasin ulang di channelnya Bang Denny juga ada. Nah, sebenarnya mulut kita ini ada cairan banyak. Nah, bahayanya adalah kalau kena kulit luar. Kayak bibir luar, ini bahaya. Kalau kenanya bagian dalam yang basah, itu aman guys. Nanti kalau dia memang sakti di hidung gitu. Ah, iya, coba. Atau gini, bibir. Waduh. Jantor Bang langsung melepuh besoknya. Ya udah, kurang lebih begitu guys ya. Mungkin kita balik lagi ya Bang ya. Oke, siap. Oke, yuk. Ya udah, mungkin gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural. Saya Marcel Redivol, pesulap merah Indonesia dan Denny Wewe. oke.
tonton juga gua di Denny WW ada juga guys, dan itu membahas tentang banyak hal ya, banyak hal juga. Pokoknya tonton aja. Oke, bye bye.